Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Anak-anak cerdas berkarakter. Jumpa kembali dengan Bunihan di sini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, namun anak-anak harus tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian. Nah, tentu saja ada banyak tumbuhan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa saja manfaat tumbuhan bagi hidup kita? Tentu banyak ya. Nah, ternyata tumbuhan selain bermanfaat bagi manusia, juga memiliki manfaat bagi hewan. Nah, apa kesamaan antara manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, betul. Manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber bahan makanannya. Namun masih banyak manfaat tumbuhan yang lainnya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara tumbuhan berkembang biak. Nah, ada cerita nih, teman kalian kemarin saat liburan sedang mengikuti ayahnya pergi ke kebun. Ternyata ayahnya sedang menanam tanaman jagung. Siapa yang belum tahu tanaman jagung? Tentu sudah tahu semua ya. Nah, agar lebih jelas, yuk kita simak paparan tentang bagaimana jagung berkembang biak melalui paragraf berikut ini. Setelah kalian mencermati isi teks yang berjudul Bagaimana Cara Jagung Berkembang Biak, nah, anak-anak, kali ini kita akan berlatih bagaimana menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Namun terlebih dahulu, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok atau biasa disebut sebagai gagasan utama merupakan sebuah gagasan yang ditulis penulis untuk membuat pokok permasalahan dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok atau gagasan utama terletak dalam sebuah kalimat utama. Ide pokok biasanya terletak pada awal, akhir, atau bahkan awal dan akhir sebuah kalimat. Bagaimana kita bisa mengenali ide pokok dalam sebuah paragraf? Nah, kita akan simak dulu ciri-ciri dari ide pokok agar kalian mudah menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, ide pokok biasanya mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang kedua, dinyatakan secara eksplisit dalam sebuah kalimat utama. Ciri yang ketiga, ide pokok dituangkan dalam satu kalimat utama. Dan ciri yang keempat, kalimat utama bisa diidentifikasi dengan mudah melalui jenis-jenis paragraf bacaan. Kalian masih ingat jenis-jenis paragrafnya apa saja anak-anak? Ya, jenis paragraf ada 3. Yang pertama, paragraf induktif, paragraf deduktif, dan paragraf campuran. Setelah anak-anak mengetahui apa ciri-ciri dari ide pokok, nah kemudian langkah-langkah apa saja yang harus anak-anak lakukan dalam menemukan ide pokok? Berikut ada beberapa langkah untuk mempermudah kalian menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi anak-anak harus membaca paragraf dengan cermat agar anak-anak mampu menemukan ide pokok. Langkah yang kedua adalah menentukan jenis paragraf dan kalimat utamanya. Apakah kalimat tersebut jenis paragrafnya deduktif, induktif, atau campuran?
Langkah selanjutnya adalah silakan anak-anak mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks. Caranya dengan mencari kata kunci di kalimat utama tersebut. Kemudian, cocokkan kata kunci tersebut dengan jawaban yang tersedia jika menjawab pertanyaan. Langkah selanjutnya, tanda informasi penting pada kalimat utama. Bisa digarisbawahi kalimat penting di dalam sebuah kalimat utama. Dan langkah selanjutnya adalah baca kembali bacaan dengan cermat. Nah, berikutlah anak-anak langkah-langkah dalam mencari sebuah ide pokok. Nah, sekarang kita akan berlatih. Kita lihat paragraf pertama. Langkah pertama, kita akan menentukan jenis paragraf deduktif, induktif, atau campuran dengan cara melihat kalimat pertama, tengah, dan akhir. Setelah kita cermati, kalimat utama terletak di awal paragraf. Sedangkan inti permasalahan yang dibicarakan adalah jagung dan makanan pokok. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, ide pokok dari paragraf pertama adalah jagung sebagai bahan makanan pokok. Nah, ternyata mudah ya untuk mencari ide pokok. Nanti kalian di rumah silakan berlatih sebanyak-banyaknya. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik dan menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.